Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Taufikur Rahman, MSy, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Ibadah. Perkenalkan, nama saya Isnaini Saraswati, NIM 3120057, kelas IATB, akan menjelaskan mini riset yang saya buat dengan judul Tujuan Hidup Perspektif Al-Quran. Tanpa tujuan diibaratkan sebagai kapal yang tidak memiliki kemudi. Hal itu dapat oleng ke arah ke kanan maupun ke kiri. Tidak jauh berbeda dengan tujuan hidup manusia. Jika seseorang tidak memiliki tujuan hidup, maka mereka akan merasa bahwa hidup yang dijalani mereka biasa-biasa saja, tanpa ada suatu tantangan. Manusia merupakan makhluk hidup. Dikatakan makhluk hidup karena manusia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bernafas, berkembang biak, bergerak, dan masih banyak lagi. Tumbuhan dan hewan juga dikatakan sebagai makhluk hidup karena mereka juga memiliki ciri-ciri seperti manusia. Akan tetapi, ada hal yang membedakan antara manusia, hewan, dan tumbuhan, yaitu manusia memiliki akal, akan tetapi hewan dan tumbuhan tidak memiliki akal. Setiap orang memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda, walaupun ada beberapa orang memiliki tujuan hidup yang sama. Akan tetapi dalam melaksanakannya atau menggapainya akan melakukan dengan cara mereka sendiri-sendiri. Dalam Islam, manusia diciptakan bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Seperti terdapat pada Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini dijelaskan hanya manusia dan jin yang diperintahkan untuk beribadah. Hal ini bukan berarti malaikat tidak diperintahkan untuk beribadah, karena malaikat merupakan makhluk yang selalu taat kepada Allah, akan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, antara lain ibadah. Ibadah secara bahasa memiliki arti patuh terhadapnya, tunduk, dan menghinakan diri. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Menurut Al-Manawi, ibadah adalah ketaatan disertai dengan ketundukan dan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh atau bisa disebut ibadah khusus memiliki arti yaitu ibadah yang mengabdi hubungan dengan Allah semata-mata, yakni hubungan vertikal. Contoh dari ibadah mahdhoh ini yaitu sholat, zakat, berpuasa, adzan, iqomat, membaca Al-Quran, dan masih banyak lagi. Ibadah mahdhoh memiliki 4 prinsip. Yang pertama, berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, cara pengerjaannya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah.
Yang ketiga, bersifat di atas jangkauan akal. Yang keempat, memiliki azas taat. Dalam hal ini, kita dituntut dalam pelaksanaan ibadah dengan kepatuhan dan ketaatan. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang cara pelaksanaannya dapat direkayasa oleh manusia. Artinya, ibadah ini dapat dilaksanakan sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. Contoh ibadah ghairu mahdhah adalah belajar, berzikir, dakwah, dan tolong-menolong. Juga masih banyak lagi. Ibadah ghairu mahdhah juga memiliki 4 prinsip seperti ibadah mahdhah. Yang pertama, keberadaannya tidak didasarkan oleh dalil apapun. Selagi dalil tidak melarang, maka diperbolehkan untuk melakukannya. Yang kedua, cara pengerjaannya tidak harus sama dengan Rasulullah. Yang ketiga, bersifat rasional. Dan yang keempat, memiliki azas manfaat. Selagi ibadah itu memiliki manfaat, maka boleh dikerjakan. Setiap orang pasti memiliki impian yang berbeda-beda. Bahkan, mereka dapat melakukan segala sesuatu untuk menggapai impian tersebut. Mengapa kita harus memiliki impian? Karena kita akan merasa bahagia saat impian itu dapat tercapai. Memiliki sebuah impian juga menjadi pendorong kita untuk menjalankan hidup dengan baik dan bersemangat. Semua orang pasti menginginkan impian yang telah dimimpikan agar terwujud. Akan tetapi, juga banyak orang-orang yang selalu menunda-nunda pekerjaan. Padahal, menunda pekerjaan dapat menghambat tercapainya impian kita. Berikut beberapa cara agar dapat Berikut adalah beberapa cara untuk menggapai impian kita. Yang pertama, mencatat impian secara spesifik. Mengapa dicatat? Karena jika impian kita ditulis ataupun dicatat, saat kita lupa, kita akan membaca dan akan melaksanakan sesuai dengan impian yang telah kita tulis tersebut, sehingga tidak melenceng ke arah lainnya. Yang kedua, bekerja keras dan fokus. Kita harus selalu Yang ketiga, berani mengambil resiko. Kita untuk bisa menggapai impian kita harus dapat menghadapi resiko apapun yang akan terjadi. Yang keempat, percaya diri bahwa semua orang dapat menggapai impian masing-masing tergantung dengan usahanya. Yang kelima, merupakan poin penting untuk menggapai sebuah mimpi, yaitu selalu berusaha dan senantiasa berdoa. Maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang sudah memiliki tujuan, mereka akan bahagia, apalagi saat impiannya dapat digapai. Mereka akan lebih senang dalam menjalankan hidupnya.
Maka kita tidak perlu patah semangat dan merasa minder dengan setiap seseorang. Kita harus percaya bahwa semua orang itu dapat sukses selagi berusaha dan selalu berdoa. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.